baru saja dimulai. Ada apa, Penyu? Kenapa mereka lemah sekali? Di detik-detik waktu ke depan, hari dan waktu sudah berganti menjadi sarang petaka. Serta-merta beberapa penduduk terumbu karang ini mengalami gangguan pernapasan. Sakit-sakit pun menjalar di tubuh mereka. Beberapa sampai terbaring lemas tanpa percik semangat seperti biasa. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang tahu penyebabnya. Lumba-lumba mengajak ketujuh temannya untuk berdiskusi. Karena tubuhnya yang besar, Paus mendaratkan diri di salah satu tempat luas, dekat dengan terumbu karang tersebut. Aku telah bertanya pada para orang tua. Mereka berkata tidak tahu penyebab ini. Gejalanya muncul beberapa hari yang lalu. Kata nenekku, terdapat cairan aneh yang tercampur di air laut kita. Cairan seperti apa? Sejak kemarin aku tidak melihat apapun di air. Warnanya biasa saja. Aku rasa ini adalah ulah manusia. Semua menoleh bersamaan, menatap kepiting dengan wajah penuh tanya. Aku sempat berjalan-jalan di pantai beberapa hari lalu bersama ikan buntal. Aku melihat beberapa manusia tengah memindahkan tong-tong besar ke dalam kapal mereka. Aku yakin di dalam tong itu terdapat sesuatu yang berbahaya bagi kita semua. Kita tidak tahu kebenarannya. Siapa tahu itu hanya tong berisikan makanan untuk mereka, bukan? Benar, kita tidak tahu apa yang manusia lakukan untuk hidup, kan? Ibuku pernah berkata bahwa manusia sering membuang benda-benda kotor ke laut. Itulah yang menyebabkan laut selatan sekarang menjadi kotor. Beberapa temanku yang tinggal di sana telah pindah ke laut utara, sebab kondisi semakin suram di sana. Berarti ini ulah manusia. Apa yang harus kita lakukan agar mereka pergi dari lingkungan kita? Karena kita berada di laut barat, kemungkinan besar mereka pindah posisi setelah melihat laut selatan habis tak tersisa. Manusia-manusia sialan itu, tidak bisakah mereka menjaga semesta tanpa menyakiti kita? Lalu apa yang akan kita lakukan agar tempat tinggal kita aman? Ini sudah beberapa hari sejak beberapa keluarga kita jatuh sakit. Maaf mengganggu pembicaraan kalian, teman-teman. Aku merasakan hal aneh sejak beberapa hari ini. Tubuhku merasa ada minyak yang tercampur dalam air laut, pun bau menyengat yang menusuk paru-paruku. Benarkah? Aku tidak merasakan apapun di sekitar tubuhku. Rasanya biasa saja. Benarkah? Jadi ini ulah manusia, bukan karat tinta hitam, cuy. Enak saja. Kau pikir aku jahat hingga meracuni teman sendiri, kah? Tatkala tengah bercengkrama, tiba-tiba salah satu teman mereka datang sembari berteriak kencang. Semua menoleh bersamaan. Teman-teman, ketua terumbu karang telah tewas. Bagi petir yang tiba-tiba mengejutkan jantung, membuat berhenti berdetak sejenak. Mereka segera berenang menuju tempat kejadian. Benar saja, beberapa makhluk laut yang tinggal di terumbu karang telah tewas dengan kondisi tubuh membiru. Air laut ini pun telah berubah warna menjadi keruh. Kepiting sampai terpeleset tatkala berdiri di kepala cumi-cumi. Astaga, licin sekali kepalamu, Cumi. Maaf, sepertinya tubuhku telah diselimuti oleh air yang terkandung minyak ini. Sini, berdiri di hidungku, kepiting. Aku akan menjagamu. Tentu saja kepiting dengan senang hati berpindah tempat menuju hidung paus. Tempatnya nyaman, dan dia dapat dengan santai berdiri di sana. Rasakan bagaimana teman besarnya ini bergerak dan berenang sebagai makhluk terbesar di laut. Ini sudah gawat. Bagaimana jika kita juga terkena dampak? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita sampaikan pesan pada orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke tempat yang lebih aman, Laut Timur. Karena cumi-cumi berkata, di sana cukup aman, bukan? Bagaimana jika mereka sampai ke Laut Timur juga? Kita harus tinggal di mana? Tenang saja, kita pasti akan menemukan jalan keluar. Baiklah, ayo berbagi tim. Ada yang memberitahukan hal ini pada orang tua, dan ada yang membantu membereskan perlengkapan. Aku akan memantau dari atas, melindungi terumbu karang ini agar minyak-minyak yang jatuh dari atas tidak terlalu banyak tercemar dengan air yang di bawah sini. Aku ikut ya. Kau yakin? Bagaimana jika tubuhmu terkena minyak juga, kepiting? Aku yakin, kau akan menjagaku, paus. Aku percaya padamu sebab kita adalah teman. Mereka semua akhirnya membagi kelompok untuk bekerja sama. Hari itu juga, semua pindah menuju Laut Timur. Petaka dadakan ini, Paus Biru merasa senang dapat membantu. Pun, ia merasa sedih karena keluarga barunya terkena serangan dadakan hingga mati. Tidak ada kabar yang membuat mereka dapat bersiap-siap. Apa memang seperti itu cara kerja semesta? Mendongak ke atas,
Beberapa cairan sudah terbuang lagi. Kapal besar dengan bayangannya yang juga sangat besar. Kepiting memegang erat-erat tubuh paus. Dia takut sekali tatkala melihat kapal manusia sedekat ini. Demi mencegah minyak tersebut jatuh ke tempat tinggal temannya, paus dan kepiting rela disiram lebih dekat. Pun tubuh mereka dapat menetralisir minyak tersebut dengan cepat, sebab mereka masih muda. Beberapa binatang yang tewas adalah mereka yang sudah lanjut umur, mungkin karena faktor ketahanan tubuh yang telah berkurang. Tatkala tengah berdiam, tiba-tiba sebuah jaring terjun dengan bebas, melilit tubuh besar paus. Panik, tentu saja. Kepiting tampak terkejut hingga hampir terjengkang tatkala tubuhnya terkena jaring besar ini. Diketahui biasanya jaring manusia digunakan sebagai alat untuk menangkap binatang. Namun, apa maksudnya ini? Apa mereka akan ditangkap? Serta-merta paus menggeliat, menggerakkan tubuh ke kanan kiri. Tidak terima diperlakukan tidak senonoh, datang tanpa diundang, tiba-tiba menjatuhkan jaring serakah pada tubuhnya. Siapa yang tidak geram? Kepiting berusaha membantu dengan capi tajamnya. Namun, karena tubuh paus sangat besar, dia harus lebih banyak tenaga untuk membantu temannya keluar dari jebakan ini. Kepiting, larilah. Jangan sampai kau juga tertangkap sepertiku. Tubuhmu kecil, kau dapat lari ke bawah sana. Aku tidak akan meninggalkanmu, Paus. Kita adalah teman. Aku sangat bersyukur dapat berteman denganmu, maka dari itu aku tidak ingin kehilanganmu. Namun, aku tidak mungkin bisa keluar, Kepiting. Jangan putus asa. Kau pasti bisa. Bersabarlah. Aku akan mencapit jaring sel ini agar tubuhmu dapat keluar. Sudah berusaha, bersusah payah, tetapi tetap gagal. Kepiting menangis. Seraya terus-menerus menggerakkan capit untuk membelah jaring tersebut. Namun, dia tetap tidak berhasil. Pertama, karena jaringnya tebal. Membutuhkan waktu lama untuk memutuskannya. Kedua, karena ia hanya sendiri. Tidak ada kepiting lain di sini. Paus menatap dengan seduh. Dia sangat terharu melihat perjuangan teman kecilnya. Akan tetapi, dia tahu bahwa ini adalah akhir. Mungkin kebahagiaannya hanya dapat dia rasakan sejemang ya. Sangat tidak adil. Tatkala tengah berusaha payah memutuskan jaring tersebut, tiba-tiba paus mendorong tubuh kepiting untuk pergi dari hidungnya. Selamat tinggal, Kepiting. Sampaikan salamku pada teman-teman lain ya. Aku sangat bahagia dapat kenal dan berteman dengan kalian. Walaupun pertemanan kita terasa singkat, aku tetap bahagia. Terima kasih banyak. Tidak, aku mohon tidak, Paus. Karena tidak bisa berenang layaknya binatang laut lainnya, kepiting hanya mampu pasrah tenggelam menuju terumbu karang, tempat tinggalnya. Dengan ribuan air bening yang jauh dari netra, dia merasa sangat tidak berguna sekali. Lagi-lagi, dia merasa lemah. Kepiting, di mana Paus? Kita sudah selesai dan harus pergi sekarang. Hei, kau menangis? Ada apa ini? Kenapa, Paus? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, teman-teman, lihatlah. Mereka semua mendongakkan kepala, melihat apa yang ditunjuk oleh cumi-cumi. Terkejut hingga hampir terjatuh. Jantung mereka dihujani belati tak kasat mata secara serta-merta. Demi sebongkah kerang ajaib, apa yang terjadi? Kenapa paus dibawa oleh kapal manusia sialan itu? Maafkan aku, teman-teman. Tatkala kami tengah menjaga, tiba-tiba sebuah jaring besar jatuh dan mengenai tubuh paus. Aku merasa bahwa manusia sepertinya telah melihat keberadaan paus sejak lama. Kemungkinan besar mereka telah mengunci paus sebagai sasaran utama selain membuang minyak ke lautan kita ini. Benarkah? Lantas bagaimana ini? Paus dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Aku rasa kita tidak dapat melakukan banyak hal. Lantas, kau tidak mau menyelamatkan paus? Bukannya tidak mau, hanya saja... Kita terlalu lemah, benar bukan? Ya, aku pun merasa kita ini sangat berbeda sekali dengan paus. Tubuhnya besar, sedangkan kita sangat kecil. Tatkala ia membuka mulut, bisa saja kita tersedot ke dalam hitungan detik. Namun, dia sangat baik, sangat baik sekali. Dirinya selalu kesepian selama ini.
dilanda ketakutan karena tidak merasa percaya diri. Aku menyayanginya sebagai temanku. Benar, dia sangat baik pada kita semua. Bahkan, airnya rela disiram minyak dalam jarak dekat hanya untuk melindungi kita agar tidak tercemar air minyak tersebut. Aku merasa hutang budi padanya. Jika kita diam di sini saja tanpa membantunya, apa itu yang disebut teman? Namun, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya makhluk rendahan yang tidak memiliki apapun. Berbeda dengan manusia yang memiliki banyak barang luar biasa di daratan sana. Bagaimana kita akan menyelamatkan paus? Sebenarnya aku tahu sesuatu. Aku sering berjalan-jalan di daratan, tepatnya di karang-karang dekat pantai. Tatkala manusia telah berhasil menangkap makhluk seperti kita, ia akan berlabuh sejenak di tepi pantai sebelum akhirnya truk besar datang menjemput mereka. Truk? Untuk apa? Untuk memindahkan mereka ke daratan dan membawa ke tempat jauh. Itu gawat sekali. Kita harus bagaimana? Aku akan bicara pada rombongan keluarga kita yang tinggal di terumbu karang ini. Aku akan menyuruh salah satu dari mereka sebagai ketua untuk pindah dari tempat ini. Setelah itu, kita semua pergi bersama mengejar kapal yang membawa paus. Bagaimana? Aku sangat setuju. Ide brilian. Demi paus, temanku. Tentu saja aku setuju. Mereka akhirnya melancarkan rencana tersebut demi menyelamatkan teman mereka, demi pertemanan yang baru saja terjalin ini. Tentu saja juga demi kebahagiaan bersama. Astaga, aku lelah sekali. Kalau kita beristirahat, bagaimana jika paus tiba lebih dahulu dan langsung dibawa ke tempat jauh? Itu lebih buruk, Penyu. Kalau sampai itu terjadi, sudah tidak ada lagi harapan untuk bertemu dengan paus. Mau bagaimanapun juga kita harus berusaha secepat mungkin. Hei, aku tahu itu. Namun aku belum makan. Kau tahu, sejak tadi kita sibuk melakukan pekerjaan berat untuk pindah. Akan tetapi kita belum mengisi perut sama sekali sejak matahari terbit. Bagaimana ini? Apa aku harus memakan kau saja, Kepiting? Kau tega memakan temanmu sendiri? Tenang teman-teman, aku selalu siap sedia. Kita istirahat sejenak, lalu setelah itu kita pergi dengan cepat menyusul kapal itu. Bagaimana? Sejenak, ingin mengemis sebenarnya agar detik waktu berhenti bergerak. Namun, percuma. Waktu terus berputar cepat, meninggalkan gerombolan yang telah sibuk melahap makanan. Untungnya, cumi-cumi selalu siap sedia. Jadi tidak ada kata lapar lagi untuk mereka. Perut yang sedari tadi mereka manja hendak dibelai akhirnya terselamatkan. Beruntung sekali mereka memiliki teman seperti cumi-cumi. Sudah ciri khasnya menjadi makhluk yang siap sedia. Terima kasih atas makanannya, cumi-cumi. Lezat, ayo kita lanjutkan perjalanan. Benar, sudah semakin siang. Aku takut hal-hal buruk akan terjadi. Bagaimana jika kita kembali melanjutkan perjalanan? Para burung camar telah mengirimkan kode di atas sana. Sama-sama. Semua. Mereka mendongak, mendapati beberapa burung camar berteriak, seperti menyampaikan arah jalan pada mereka. Segera mengepakkan ekor kembali, perjalanan berikutnya semakin cepat dari awal. Bara-bara api semangat agaknya telah menempel pada otak masing-masing. Dengan tekad sekuat baja, mereka mengepakkan ekor bak kendaraan langit yang bersayap. Cumi-cumi bersama kepiting di kepala, lumba-lumba bersama ikan buntal di kepala, penyu dengan giru di kepala, sedangkan belut listrik tetap berjalan sendirian di samping mereka. Sebab, jika dekat atau bersentuhan dengan kulitnya, akan berakibat fatal sekali. Bisa-bisa tubuh menjadi gosong dan tiap saji secara cuma-cuma. Di kejauhan, sebuah gundukan pasir terlihat jelas. Lumba-lumba dan mereka bergerak menuju pinggir, bersembunyi di balik karang. Aku akan pergi ke pantai dan melihat kapal-kapal itu lebih dekat lagi. Hati-hati kepiting. Jangan lupa sampaikan pesan berupa jeritan jika terjadi sesuatu padamu. Mengerti? Aku bukan anak bayi, Penyu.
Namun tetap saja kepiting, banyak manusia di sekitar sini. Kau harus berhati-hati. Apa aku saja yang pergi? Aku bisa menggunakan kekuatanku untuk melindungi tubuh. Aku yakin kepiting mampu menemukan di mana Paus berada dan membawa kita padanya. Aku pergi dulu. Menjelajahi pantai dengan butiran pasir berwarna putih yang terpajang jelas di depan sana. Kepiting telah berhasil mendaratkan tubuh di atas gundukan pasir ini. Melihat sekitar, banyak sekali kapal-kapal yang terjejer rapi di pinggir pantai. Kapal-kapal itu berisikan manusia-manusia yang sering disebut sebagai nelayan. Biasanya, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar dan juga banyak. Kepiting ingin sekali mengapit jari manusia-manusia itu satu persatu. Sebab, kesal dan geram karena terlalu serakah dalam mengambil sumber daya di rumahnya, laut. Dengan cepat, ia bergerak ke samping seperti khas dirinya. Kepiting terus melirik dengan teliti, menelaah satu persatu kapal. Hingga akhirnya, ia menemukan sesuatu yang aneh. Dengan cepat, kepiting berenang untuk mencapai salah satu kapal yang tampak asing dan aneh. Ia mendekat, melihat bahwa ada sebuah kurungan besar di sana. Tatkala ia menyipitkan netra, ternyata di dalam sana terdapat paus. Karena sangat senang, kepiting langsung bergegas kembali ke teman-temannya. Aku menemukan paus. Ayo kita pergi ke tempatnya sekarang. Jangan buang waktu, kita harus cepat. Kau yakin bahwa itu paus, bukan? Sangat yakin. Mereka semua akhirnya bergerak cepat menuju salah satu kapal yang dikatakan oleh kepiting. Benar saja, ada paus di sana. Ia tengah menatap lesu sekeliling. Lagi-lagi, ia merasa kesepian. Paus merasa bahwa dirinya memang akan selalu sendiri. Bahkan, tatkala ia baru memiliki teman. Takdir sudah mengambilnya saja dengan sangat cepat. Jikalau bisa ia memilih hendak menjadi binatang apa, mungkin Paus akan memilih menjadi ikan koi. Mengapa? Sebab ikan koi itu cantik, indah, dan disayang oleh manusia. Ikan koi pun tidak bisa dimakan. Tidak seperti tubuhnya mengandung banyak manfaat untuk manusia. Paus! Aku bahkan masih mendengar suara temanku. Paus, kami datang! Terkejut, Paus mendongakkan kepala. Air bening di netranya menetes dengan cepat. Ia mencoba menggigit bibirnya dengan kencang. Ternyata ini bukan mimpi. Ingin berteriak senang, sembari menyemprotkan air, tampaknya tidak benar. Paus benar-benar menahan diri untuk mengatakan kata bahagia yang tersimpan di hatinya. Kalian datang menyelamatkanku? Tentu saja, kita semua teman. Kalau ada yang mengalami kesusahan, pasti akan kami bantu. Terlebih, ini menyangkut harga diri kita sebagai binatang laut. Manusia seenak jidat menangkap kita secara massal, besar-besaran. Mereka pikir kita dapat berkembang biak secara kilat untuk menghasilkan keturunan agar tidak punah. Aku tidak habis pikir atas pemikiran manusia. Mereka mengatakan diri mereka berakal, tapi mereka serakah dan tidak memikirkan perasaan kita. Sampai kapan kalian terus mengejek manusia? Waktu kita tidak banyak di sini. Kita harus segera menyelamatkan paus sebelum manusia itu sadar akan kehadiran kita. Bagaimana cara kita mengeluarkannya dari tempat yang besar ini? Sangat besar sekali. Berat. Paus, bagaimana cara manusia memasukkanmu ke dalam sini? Pasti kau melihat cara mereka menutup benda ini, bukan? Sudah tidak ada waktu, teman-teman. Sore nanti truk akan datang untuk membawaku ke tempat jauh. Aku akan dibunuh demi kepuasan mereka atas tubuhku, menjadikanku minyak. Tempat tinggal kita akan diubah menjadi tambang minyak. Itu yang dikatakan mereka sedari tadi. Jadi, aku akan memasrahkan semua pada semesta. Sejak awal, aku ini memang makhluk yang hidup sendiri, tanpa teman, dan aku sadar atas hal itu. Tidak, Paus, kau itu teman kami. Kita berteman. Namun, aku ini makhluk besar yang berbahaya. Bagaimana jika aku mencelakai kalian karena tubuhku yang besar ini? Bagaimana jika aku membuat kalian kecewa karena melakukan kesalahan yang jelas-jelas tidak ingin aku lakukan? Aku tidak ingin menyakiti kalian. Pergilah, aku mohon. Sunyi. Perdebatan singkat itu membuat seluruh hati menjadi pilu. Semua perkataannya benar.
Tetapi, sepenuhnya juga salah. Walakin tubuhnya besar, bukankah teman tidak memandang fisik? Aku tahu tubuhmu besar, namun Sang Pencipta menciptakan ukuran tubuhmu sebesar ini bukan untuk disia-siakan lalu mati di tangan manusia yang tidak berperasaan. Kami menyayangimu dan masih membutuhkanmu. Bagaimana kamu bisa membiarkan kamu pergi tatkala kami masih mengharapkan kamu untuk hidup? Kami telah berjuang untuk sampai ke tempat ini demi dirimu, Paus. Lalu, kau dengan mudahnya menyuruh kami pergi. Tidak akan. Aku tidak akan pergi sebelum mengeluarkanmu. Pasti ada jalan. Aku telah berkeliling. Tidak ada celah yang mampu membuatnya keluar. Tubuhnya terlalu besar, sedangkan benda ini pun tak kalah besar. Sudah kukatakan, lebih baik aku mati. Jangan sia-siakan napas kalian untuk menyelamatkan makhluk tidak berguna sepertiku. Kata siapa kau tidak berguna, Paus? Semua cerita yang kau ungkapkan, aku merasa semua kepedihan cerita itu, Paus. Kita semua saling menguntungkan, menjaga satu sama lain. Bukankah itu yang dinamakan pertemanan? Kita ini teman, bukan? Ingin menangis saja rasanya. Paus sebenarnya sudah tidak mampu menahan semua ini. Ia ingin pergi bersama semua teman barunya. Ia ingin hidup bebas dengan kebahagiaan yang menyelimuti sekeliling. Namun, apakah ia pantas? Lumba-lumba, ia cantik dengan rupa yang tidak besar juga tidak kecil. Penyu, ia indah dengan tempurung yang melindunginya. Ikan buntal, lucu dengan bentuk tubuh yang menggemaskan. Belut listrik dengan rupa tegas dan mematikan, tetapi sangat baik. Kepiting dengan capit yang mampu melindungi diri sendiri, serta tubuh mungil yang tampak sangat imut. Giru dengan tubuh kecil dan keindahan tubuh warna-warninya. Terakhir, cumi-cumi dengan tubuh lentur dan tinta hitam yang selalu melindungi tubuhnya dengan serangan. Semua tampak begitu indah di depan Paus. Berbeda dengan dirinya yang sangat-sangat besar, membuat banyak tempat untuk beristirahat. Jika bersuara, akan sangat besar imbasnya bagi makhluk lain. Semua perbedaan itu membuat takut untuk berteman. Beberapa hari tatkala mereka sudah resmi menjadi teman, Paus masih menjauhkan diri. Jikalau tidak diajak oleh mereka, mungkin Paus selamanya akan menjadi binatang penyendiri. Mengingat kenangan baru itu agaknya sangat indah sekali ya. Paus ingin selamanya bersama mereka, menjadi teman. Akan tetapi, apakah semesta memperbolehkan itu terjadi? Aku tak yakin kita dapat berteman lagi. Aku sudah membahayakan kalian semua. Bagaimana bisa aku kembali berteman dengan kalian? Bagaimana jika hal ini terjadi lagi? Aku hanya akan menyulitkan kalian karena tubuh besarku ini. Tidak perlu berkata seperti itu. Saat petaka datang menyapa salah satu dari kita, maka kita akan sama-sama melewatinya. Aku yakin itu. Benar sekali, kita ini teman. Apalagi kalau menyangkut manusia serakah itu. Astaga, aku tidak bisa menahan diri untuk menggigit jari mereka agar sadar. Atau aku gigit kepala mereka saja ya. Namun, apakah aku pantas menjadi teman kalian? Tubuhku besar Pantas, dan aku... Paus. Kau selalu pantas menjadi teman siapapun itu, selama tidak merugikan kedua belah pihak. Kami tidak merasa dirugikan olehmu. Bukankah kau pun merasakan hal demikian? Aku takut. Tidak ada yang perlu ditakutkan saat kita bersama, Paus. Tenang, aku akan sekuat tenaga menekan tombol ini. Ayo. Namun, tatkala belut listrik hendak pergi masuk ke dalam untuk membantu ikan buntal dan kepiting dan juga giru, ia dihadang oleh penyu. Bagaimana jika listrikmu membuat manusia itu tersadar? Lebih baik kau diam dan tunggu saat keadaan darurat. Jika keberadaan kita terlihat, cumi-cumi segera siramkan tintanya, dan kau belut salurkan listrik dengan cara menyentuh benda ini. Hal itu kita lakukan untuk memperingati manusia agar tidak main-main dengan kita, makhluk laut. Baik. Beberapa menit kemudian, kepiting, ikan buntal, dan giru sudah berhasil membuka kurungan besar ini. Paus segera menggerakkan tubuhnya yang kaku untuk keluar. Mereka tersenyum senang tatkala rencana ini telah berhasil. Setidaknya, petaka sudah selesai menyapa. Namun, tatkala Paus baru mengeluarkan kepalanya,
Tiba-tiba beberapa manusia berteriak untuk menginformasikan bahwa tawanan mereka berhasil kabur. Karena rencana A tidak berjalan, Cumi-Cumi dan Belut Listrik sudah siap pada posisi mereka masing-masing untuk melancarkan rencana B. Rasakan ini, manusia serakah? Tinta hitam mengelilingi kurungan tersebut dengan cepat, menyebar kemana-mana. Paus telah membawa ikan buntal, penyu, lumba-lumba, kepiting, biru di atas tubuhnya. Mereka berhasil keluar. Akan tetapi, tiba-tiba suara tembakan terdengar keras. Untuk menghindarinya, Belut Listrik akhirnya beraksi. Ia menempelkan tubuhnya pada kurungan besar ini. Karena kurungan ini menyatu dengan kapal, otomatis aliran listriknya tersalurkan hingga kapal tersebut. Terdengar suara teriakan dari atas sana. Sepertinya manusia-manusia itu telah berubah menjadi hitam, seperti debu berdaya. Teriakan kesakitan terdengar indah di telinga, sebab kedengkian sudah mendominasi. Kekuatan Belut Listrik yang dikeluarkan sangat besar, bahkan bisa dikatakan batas maksimalnya. Itu tandanya ia sudah dalam kondisi lemah sekali. Matilah, manusia serakah. Paus segera mengambil Belut Listrik. Dengan kekuatan penuh, Paus mengepakkan ekornya menuju lautan luas di depan sana. Kebebasan, pertemanan, dan perjuangan. Semua rasa ini tergambar jelas di dalam hati Paus. Wah, Paus kencang sekali bergeraknya. Oh, astaga. Aku akan terbang. Bagaimana ini? Oh tidak, aku sangat bahagia sampai-sampai ingin menyalurkan listrik. Tidak, tangan-tanganku tidak bisa diam. Mereka ikut terbang bersama wajahku. Aku rasa perutku mulai gundah dengan kecepatan maksimal ini. Paus, pelankan kepakan ekormu. Yuhuu, seru sekali. Jika saja Paus dapat melihat ekspresi mereka yang ada di atas kepalanya, mungkin ia akan tertawa keras. Membayangkan wajah teman-temannya terhempas sebab kencangnya angin yang menerpa mereka. Bukankah itu lucu sekali? Paus sangat senang. Senang sekali hingga ia tidak bisa mengurangi kecepatan kepakan ekor di belakang sana. Bukannya takut akan dikejar oleh manusia, sebab jarak mereka sudah jauh. Namun, karena terlampau bahagia sampai lupa cara menghentikan ini semua. Memang ya, penawat manusia itu bukanlah hal baik. Sepatutnya tidak ditiru. Berlaga menjadi makhluk paling anindita di semesta ini. Lucu sekali, bukan? Bahkan, mereka masih mengemis pada para binatang ataupun tumbuhan untuk makan. Namun, tidakkah mereka sadar bahwa apa yang dilakukan mereka itu sepenuhnya buruk? Mengambil dengan serakah, merusak dan tidak menjaganya, tetapi membutuhkan apa yang ada di dalamnya. Mereka hanya berpikir atas kepuasan untuk hari ini, bukan untuk esok atau makhluk lainnya. Sebenarnya, rantai makanan antara manusia, binatang, dan tumbuhan adalah 3 faktor penting. Manusia memang bebas memakan para binatang ataupun tumbuhan. Akan tetapi, tidak perlu merusak habitat mereka. Bukankah itu lebih baik? Detik ini, Paus tersadar bahwa di dunia ini terdapat beberapa makhluk yang menghargainya. Ia sempat tergoda dengan ucapan manusia yang mengatakan bahwa semua yang ada di dalam dirinya sangat bermanfaat untuk manusia. Namun, nyatanya mereka hanya ingin kepuasan semata, tanpa ada rasa berbagi atau berbelas kasih pada sesama. Jika pada sesama saja manusia tidak dapat membalas rasa, bagaimana dengan makhluk lain? Kisah ini ditutup dengan air mancur yang Paus ciptakan untuk semua. Lantas akhirnya, semua gembira.